Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Digadang-gadang jadi calon gubernur Jawa Tengah oleh putra bungsu Jokowi, Irjen Pol Ahmad Lutfi belum beri keputusan tertulis. Jenazah perempuan berseragam olahraga sekolah ditemukan mengapung di Sungai Bangsri, Brebes. Dua anggota TNI di Kota Semarang diduga mengeroyok seorang pengusaha asal Surabaya. Sesosok jenazah perempuan ditemukan mengapung di Sungai Bangsri, Brebes. Wajahnya tak bisa dikenali, hanya seragam olahraga yang melekat di tubuh korban yang jadi petunjuk kepolisian. Petugas berupaya menguak identitas jenazah yang ditemukan di sungai dengan meminta warga melihat ciri-ciri dari korban. Sayangnya kondisi jenazah yang sudah membengkak membuat identifikasi fisik sulit dilakukan. Awalnya jenazah perempuan ditemukan mengapung oleh warga di Sungai Bangsri, Kecamatan Bulukamba, Brebes, Senin lalu. Namun sulitnya identifikasi fisik membuat korban harus diotopsi ke rumah sakit. Dari hasil sementara pemeriksaan dokter memang kondisinya sudah rusak, wajahnya sudah tidak bisa dikenali, untuk bagian-bagian tubuh juga sudah lepas, jari-jari juga sudah mengelupas semua, memang agak sulit untuk diidentifikasi. Dari ciri-ciri yang didapat dari sesosok mayat jenis kelamin perempuan itu ada jenazah atau mayat itu menggunakan kaos olahraga warna hijau. Itu seragam sekolah apa ya? Suka. Betul. Saat ditemukan, jenazah mengenakan seragam sekolah berwarna hijau yang terindikasi milik seragam SMK Asyam Suriah yang ada di Kecamatan Wanasari. Dilihat dari kondisi jenazah, polisi menduga korban meninggal sejak 5 hingga 6 hari sebelumnya. Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut diminta segera melapor. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Seorang pria di Pemalang menipu dengan berkedok investasi jual beli ponsel. Untuk menarik korbannya, tersangka menjanjikan keuntungan 10 juta rupiah per bulan. Namun bukannya untung, korban malah rugi hingga 150 juta rupiah. Pria 38 tahun digelandang ke Mapolsek Pemalang. Ia menipu dengan modus investasi jual beli ponsel. Tersangka menawarkan korban investasi modal jual beli ponsel dengan iming-iming keuntungan 10 juta rupiah per bulan. Korban yang terbius bujuk rayu tersangka menanam modal hingga 150 juta rupiah. Namun bukannya memberi keuntungan bulanan, tersangka malah mengingkari janji dengan alasan merugi setiap kali tagih oleh korban. Karena kesal dan merasa ditipu, korban akhirnya melapor ke polisi. Menjanjikan keuntungan tiap bulannya kurang lebih 10 juta. Namun uang tersebut tidak pernah diberikan, ya, tidak diberikan kepada pelapornya. Tapi dipakai untuk kepentingan pribadi sama AH, ya. Akhirnya untuk membayar utang pribadi maupun untuk membayar pemodal lainnya. Dalam penyelidikan terungkap tersangka menggunakan uang korban untuk keperluan pribadi. Kini tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Ia mencuri 2 tabung gas LPG 3 kg sepasang kekasih di Temanggung jadi bulan-bulanan masa. Saat berupaya kabur, keduanya bahkan menabrak seorang perempuan di jalan. Pria 25 tahun ini babak belur dihajar massa usai mencuri 2 tabung gas 3 kg. Tak sendiri, pelaku beraksi bersama kekasihnya. Bahkan perempuan 24 tahun ini juga nyaris jadi bulan-bulanan massa. Keduanya mencuri tabung gas LPG dari sebuah warung kelontong di Desa Candisari, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Saat itu pelaku perempuan yang mengambil gas, sementara pelaku laki-laki yang berjaga di motor untuk bersiap kabur.
melihat orang itu istri ya Pak, orang perempuan itu bawa gas, terus istri saya itu kan bilang teriak maling 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 kan gitu. Setelah itu ada orang dari barat itu yang ikut mengejar, itu kan 2 orang, laki-laki dan perempuan. Yang ambil gas itu perempuan, terus yang di depan itu kan nunggu pakai motor itu yang laki-laki. Candi Roto ke Temanggung. Saat itu pelaku perempuan yang mengambil gas, sementara pelaku laki-laki yang berjaga di motor untuk bersiap kabur. Karena diteriaki maling, warga akhirnya mengejar keduanya. Langkah keduanya terhenti karena menabrak seorang perempuan di jalan. Polisi menyita 2 tabung gas curian serta motor yang dipakai beraksi. Pencurian tabung gas, kemudian piket meluncur ke TKP, dan benar ada dua orang terduga pencuri diamankan. Selanjutnya kita bawa ke kantor untuk kita minta keterangan lebih lanjut. 2 buah tabung gas LPG yang 3 kilo yang hijau. Kini sejoli kekasih mendekam di balik jeruji. Keduanya terancam pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur dan sopirnya dianiaya oleh orang tak dikenal di Kota Semarang. Pengeroyokan terjadi saat korban hendak melerai perkelahian 2 kelompok. Diduga ada anggota TNI yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Alih-alih ingin melerai pertikaian 2 kelompok, seorang pengusaha dan sopirnya malah dikeroyok oleh 9 orang di Jalan Pemuda, Semarang Tengah, Kota Semarang. Akibat pengeroyokan, kedua korban mengalami luka, bagian hidung retak dan beberapa bagian tubuh memar. Salah satu korban sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara karena sempat tak sadarkan diri. Saat itu kedua korban hendak melerai kelompok yang bertikai, namun salah satu kelompok tak terima hingga menghubungi temannya. Tak lama kemudian 2 sepeda motor dan 1 unit mobil datang ke lokasi dan langsung menganiaya korban. Tiba-tiba yang ada satu anggota itu nggak terima, telepon teman-temannya, datanglah semua temennya itu udah langsung antem aja udah. Kalau udah pakai besi udah sempet nggak sadar saya. Cuma gitu aja sih. Beberapa pelaku diduga kuat merupakan anggota TNI. Karena sebelum ke Polrestabes Semarang, pihak korban sempat diajak bertemu dengan penyidik dari Detasemen Polisi Militer atau Denpom 5 Semarang. Denpom melakukan permintaan maaf dan kami menerima itikat baiknya karena meminta maaf dan silaturahmi itu kami anggap sebagai hal yang baik. Tetapi kami juga tegaskan tadi bahwa apa yang proses hukum yang perlu kami laksanakan, mudah-mudahan pihak Denpom dan orang-orang yang terlibat ini juga bisa menghargai. Kuasa hukum korban berharap kasus penganiayaan ini dapat diproses oleh aparat penegak hukum. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.